Janji itu wajib dipenuhi. Wajibnya itu waktu kita berjanji. Dalam pelaksanaannya sunat dipenuhi. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Wa min jawami'i kalimihi sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-ahaditsu al-musammatu as-silsilatal ibriziyyata al-marwiyata min tariqil itratin nabawiyyati wasyajaratil alawiyyah. Termasuk daripada perkataan-perkataan Rasulullah yang sangat pendek namun punya makna yang sangat luas. Hadis-hadis yang dinamakan dengan silsilah al-ibriziyah yang diriwayatkan dari jalan keturunan Nabi dan syajarah alawiyah. Rawaha, meriwayatkan akan itu hadis-hadis Sayyidunal Imam Al-Arifu Billah Ahmad bin Zain Al-Habashi anil Imamil Allamah Al-Wajih Abdullah bin Ahmad Al-Faqih nafa'anallahu bihima wa bi aslafihim as-salihin bisanadihim al-muttasil bijaddihim sayyidil mursalin wa akramil awwalin wal akhirin, dengan sanad mereka, mata rantai mereka yang terhubung dengan kakek mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaihi afdalu salatil musallin wa azka salamil musallimin ila yaumiddin. Wal nadhkuril ahaditsa, kami menyebutkan hadis-hadis al-mazkurata yang disebutkan muktasirin, meringkas ala labzin nubuwah, atas lapas kenabian, wahiyah qauluhu sallallahu alaihi wasallam laisal khabaru kal muayanah. Itu hadis yang sangat ringkas. Artinya apa? Tidaklah berita seperti kenyataan. Tidaklah kabar seperti orang yang langsung melihat. Kadang-kadang kabar itu bisa lebih indah daripada kejadian, kadang-kadang kabar itu bisa lebih buruk daripada kejadian. Seseorang bisa mampu mengendalikan dirinya ketika dia menerima kabar, tapi kadang mampu menahan diri ketika melihat kenyataannya. Nah, ini laisal khabar kal muayanah. Contohnya Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa dikabarkan oleh Allah bahwa umatmu tuh naikam tinggalkan munajat. Umat ikam di kampung mereka berpindah agama, menyembah anak sapi. Nabi Musa menerima kabar daripada Allah, mampu mengendalikan diri. Begitu simbolik ke kampung, melihat langsung umat menyembah anak sapi, amuk Nabi Musa. Dan sanak ditempiling, kitab dilimparkan. Kenapa? Karena laisal khabar kal muayanah. Waktu menerima berita, sadar kau aja. Melihat kenyataan, oh macam itu sekalinya. Di zaman Rasulullah pun pernah terjadi. Dikabarkan kepada orang tersebut bahwa anak ikam mati, terbunuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Datang orang bawa jenazahnya, siup. Melihat anak dibunuh orang. Kenapa? Waktu nerima berita, tahan aja mentalnya. Begitu melihat, kada tahan. Laisal khabar kal muayanah. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasulullah, al majalisu bil amanah. Majlis itu adalah amanah. Sangat pendek hadisnya, tapi maknanya sangat luas.
majelis amanah. Artinya andai kata kita beilang lawan seseorang, beilang, bepandir lawan orang itu. Kalau orang tadi bercerita, aku kam ini, aku ini, aku ini. Nah si ini pun bercerita, si tamu, ke ini. Nah pembicaraan kedua belah pihak itu amanah. Kada boleh dibuka kepada orang lain. Berempat tuh jangan tahu. Misal berlima aja jangan tahu. Dibuka ke lain, kalau nya kaderida berdosa. Itu amanah. Jangan berkisah, karena tonton turun beilang tadi kamu sidin berkisah ini. Nah itu kada boleh. Lain majelis ilmu, kisahkan ke kampung makin bagus. Atau majelis kejahatan, kisahkan tuh bagus. Karena ada hadis lagi yang menyatakan illa salah satu majalis, kecuali 3 majelis yang tidak perlu amanah. Sabqu damin haram, menumpahkan darah yang haram. Au parjun haram, atau paraj yang haram. Au iktita umalin bighairi hak, atau merampas harta kada benar. Umpamanya aku tadi beilang lawan si Pulan tuh bepandir, aku isuk ada rencana nih. Nah apa rencana? Isuk hendak menimpas si anu kena aku, atau isuk kena aku hendak memperkosa si anu, atau isuk kena aku hendak merampok si anu. Nah ini kita yang mendengar ini, kita wajib membuka berita itu kepada orang yang bakal disakitinya siapa. Nah itu majelis kada amanah ngarannya. Tapi kalau majelis yang bercerita tadi, nah, itu jangan dikisahkan ke lain. Aku kan banyak bisi hutang, nah, rumah tasanda, jangan pun rumah misalnya, kabun tasanda, macam-macam. Motor itu injaman banham juga aku pada bapak. Boleh keluar pada rumah, berkisah ya. Oh si Jenu soalnya banyak jiwa hutang, banyak jiwa ini. Nah itu kada boleh dikisahkan, ini amanah majelis. Dan ampun rumah pun lawan bini pun kada boleh berkisah. Dan bini pun jangan bertakut-takut. Nah apa tidak datang ngasih bahabar, nah apa kada boleh ini tuh bini-bini. Nah apa laki di pandir, nah apa jangan ditakuni. Kita boleh tamu, nah apa tidak pandirakan pada napainya nanti kada boleh bini-bini jam itu. Ini majelis amanah. Nah, al-majalis bil amanah. Ringkas perkataannya, tapi maknanya luas. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasulullah lagi, al-harbu khud'atun atau khad'atun atau khid'atun. Imam Nawawi mengatakan yang paling baik dibaca khad'ah. Peperangan itu adalah penuh dengan tipu daya. Kita boleh menipu seseorang, tapi waktu berperang, ayo kita menipu orang kafir. Makanya orang Islam yang berperang boleh ini pedangnya emas. Kenapa? Itu menipu. Orang kafir, wah jauh kafir ini pedang aja emas, gimana orang Islam ini kuat banainya. Orang hendak nang berjuang fisabilillah, nang berhuban boleh menyamir huban supaya hirang rambut, supaya lihat orang kafir, bah anum orang Islam ini orangnya padahal tua-tua juga samir benar rambut. Nah itu penipuan. Perang itu memang penipuan. Al-harbu khud'atun. Namun kita kenapa-napa kada boleh bersamir kan toh. Nah Nabi kita seringkali menggunakan ini. Umpamanya jalan menuju tempat peperangan ada 2 jalan. Jalan atas kawah, jalan bawah kawah menuju tujuan itu. Nah, Nabi kita mengumpul pasukan. Pasukannya ada munafik, ada banyak. Mata-mata Quraisy banyak di situ. Islam juga kisahnya. Nabi kita selalu menipu. Jadi Nabi kita selalu bertanya, ujian Nabi jalan atas itu berapa kilometer kira-kira hanya sampai kita? Ya sahabat kira-kira sekian.
Berapa sumur yang kita lalui di situ ada tempat air. Banyakkah di situ rumah orang? Banyak ya sahabat. Nah, ini memberi sangka bahwa Nabi pacang jalan atas, pada siang jalan bawah ini. Nah, lalu orang Quraisy mata-mata memberi info Nabi kena jalan anu ke sana karena ada berita nih. Nah ini padahal Nabi jalan bawah sih din. Nah, itu perang tipu daya. Al-harbu khud'atun. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam al-muslimu mir'atul muslim. Seorang muslim itu merupakan cermin orang muslim. Di antara pensyarah hadis ini memberikan contoh, umpamanya di baju kawan kita ada kotoran. Kotoran. Kita boleh aja membuangkan tanpa seizinnya. Sebagaimana kita membuang kotoran yang ada di awak kita. Karena itu kawan kita ada cermin daripada diri kita. Kita kada nyaman andainya tahu kotoran di awak kita ada, kawan kita pun andainya tahu kada nyaman juga. Nah kita buangnya kan walaupun kada berpermisi, kada jadi masalah. Karena al muslimu mir'atul muslim. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi ad-dallu 'alal khair ka fa'ilihi. Orang yang melakukan, menunjukkan, mengarahkan, membimbing atas satu kebaikan sama pahalanya dengan orang yang memperbuatnya. Kada kurang sedikit juga pun. Contohnya banyak benar itu. Maknanya luas benar. Padahal kalimatnya sangat pendek. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam al-mustasyaru mu'taman. Orang yang dimintai pendapat itu orang yang dipercaya. Mustasyar, orang yang dimintai saran, orang yang dimintai nasihat, orang yang dimintai papadah, petunjuk, itu orang yang dipercaya. Nah, oleh karena itu orang yang dimintai pendapat ini wajib hukumnya dia menyampaikan sesuatu yang terbaik yang ia tahu. Dan dia wajib bepadah kada tahu kalau anggaran ragu-ragu. Minta pendapat. Orang minta pendapat mana baiknya kira-kira nangka ini kah ulun atau nangka itu kah. Nah, kita yang diminta pendapat ini kita wajib mencurahkan kemampuan kita berpikir untuk memutuskan mana yang paling baik. Itu wajib. Jangan benar dianggap penting. Oh, itu baik keduanya ini baik, itu baik, jangan. Pilih salah satu. Kalau yang kada mampu, bapak dah kada tahu. Karena kita dipercaya orang, kita akan dituruti orang. Al-mustasar mu'tamanun. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasulullah lagi, ista'inu 'alal hawaij bil kitman. Carilah pertolongan atas hajat-hajat kalian dengan disembunyikan. Kita ada punya hajat. Salah satu cara agar hajat ini cepat terkabul, sembunyikan. Jangan dikisah-kisahkan. Kita ada hajat umpamanya hendak nukar rumah. Ada hajat. Jangan berkisah-kisah. Sembunyikan aja. Kumpulkan duit. Kayaknya tak kumpul nukar rumah. Nah, jangan berkisah-kisah. Aku hendak nukar rumah kayaknya ketukarnya mah ada. Nukar rumah, nukar itu dikisahkan, hendak kisahkan, hendak berkisah. Nah, ista'inu 'alal hawaij bil kitman. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam ittaqun nar, takutilah neraka walau bisyikki tamratin, walaupun dengan sebelah kurma. Artinya apa? Bahwa sedekah itu sekecil apapun, seinting apapun akan menolong kita, menghindarkan kita daripada api neraka. Walaupun sebelah kurma. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Surga neraka
Dunia penjara orang yang beriman, penjara orang yang beriman. Maka itu kada boleh, kasih ini kada boleh, begawi itu kada boleh, berbuat ini, banyak larangan-larangan bagi orang beriman di dalam dunia. Wa jannatul kafir, surga orang kafir. Orang kafir hendak apa dalam dunia, kada ada larangannya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, al haya khairun kulluh, malu itu baik seluruhnya. Malu. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, aidatul mu'min ka akhdil kaf, janji seorang beriman sama dengan memegang telapak tangan, artinya sama dengan memberi sesuatu ke tangan orang. Baiklah kita ambil pemberian kita, kada baik. Kayak itu dia janji dicabut, itu kada baik. Nah, kecuali dalam malam dahulu disebutkan bahwa kalau kita mencabut janji itu lebih baik daripada meneruskan janji. Banyak memang janji lebih baik dibatalkan daripada diterusakan. Kalau menurut pemikiran kita lebih baik dibatalkan. Janji itu wajib dipenuhi. Wajibnya itu waktu kita berjanji. Dalam pelaksanaannya sunat dipenuhi. Contohnya, aku esok insya Allah ke rumah Hikam, janji kan esok kena aku ke rumah Hikam. Nah, di saat kita mengucapkan itu, hati kita memang hendak ke rumahnya esok. Nah, itu wajib hati sesuai lawan mulut waktu itu. Kalau kita esok kena ke rumah lah, nah insya Allah, tapi hati sudah kada nih, cuma insya Allah, nah itu melanggar janji ngarannya, berdosa sudah. Kenapa? Karena hati sudah lain lawan di mulutnya. Jadi janji itu wajib ditepati waktu kita mengucapkannya. Esok kena aku datang ke rumah Hikam. Dalam hati memang hendak itu. Ternyata esok hari ada tamu di rumah. Esok hari ternyata ada halangan. Kada wajib kita menolak itu. Kada wajib. Nang wajib itu mendak hati waktu mengucapkannya itu. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man ghasyana, bukan termasuk golongan kami orang yang menipu di antara kami. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ma qalla wa kafa khairun mimma kathura wa alha. Ujar Nabi kita, sesuatu duit, nang apakah? Duit, amas, pirak, harta benda sedikit tapi cukup, lebih baik daripada banyak isi duit tapi melalaikan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khairun mimma kathura wa alha. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, al bala muwakkalun bil mantiq. Bala itu diwakilkan dengan perkataan. Banyak perkataan-perkataan ini yang menyebabkan seseorang dapat susah. Banyak karena perkataan seseorang masuk penjara. Banyak karena perkataan-perkataan jadi pembunuhan. Nah, perkataan ini diwakili dengan bala. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, an-nasu ka asnanil mishti. Manusia itu seperti gigi suroi. Gigi suroi bagus, semuanya rapat, rukun, nyaman, bagus disuruyakan. Amunnya tahalang tabujur, kada nyaman disuruyakan, hasilnya pun kada baik juga. An-nasu ka asnanil mishti.